Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita fokus mana? Oke, dipimpin. Nanti langsung doa aja kalau kita belajar. Oke? Pas itu siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak kita doa dimulai. Oke. Sebelum kita mulai, biasanya kan kita tilawah dulu. Contohnya, kemarin kita baca 30 ya? Surat Sekarang surat Al-Baqarah dari ayat pertama. Jelas. Hafal kan? Ayat apa kan? Oke, semua semuanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Cara apa? Sini, rasa dulu ya. Nanti kalau yang dipanggil namanya, angkat tangan sambil bilang hadir ya. Abimanyu. Aku. Wes tadi kok. Aku. Aja diedit sing penting. Ahmad Saya tak gawe Fauzan. rasa diedit. Tak gawe rasa diedit. Alicia. Oh, nek revisi tinggal omong ae. Alif. Alisa. Aksa. Ariana Afif. Devin. Bilkis Aulia. Damat. Donat. Denis. Devina Dita. Dania. Tak PDF ya. Fena. Giovanni. Betul. Ilham. Raihan. Nabila. Repan Karel. Seret. Kuyudu. Prabu. Emang apa? Ini dia apa? Belum kita masuk ke materi sebelumnya. Kemarin kita masih ingat nggak? Kemarin kan kita belajar tajwid. Nah, tajwid apa saja yang kita pelajari kemarin? Majais mutasil. Mat wajib. Mat wajib. Terus Atau BI. kalian masih ingat penjelasannya dari ketiga mat tersebut? Masih. Asli. Terus mat jais. Bertemu Hamzah pada lafaz berbeda. Dan kalimat kalau mat wajib. Pada lafaz yang sama. Masih ingat semua ya. Terus kalian kemarin ada tugas nggak sih? Ada. Ya, tulis apa juga. Ya nggak? Ya, siapa yang mau ngerjain? Ya, Dulu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kan kalian kan kemarin udah tahu nih itu Quran surat Al-Baqarah. Nah, kalian pernah mikir kayak gini nggak sih? Kirim-kirim ke Kalau Karel. misalnya Ya, Quran surat Al-Baqarah itu turun tuh karena apa? Sebabnya Al-Maidah ayat 48 tuh turun karena apa kayak gitu? Kalian pernah mikir kayak gitu nggak sih? Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat atau bisa disebut sebagai asbabun sama tafsirnya Quran surat Al-Maidah. Diselesaikan dengan cara kitabnya sendiri. Kan ahli kitab itu terdiri dari Yahudi dan Nasrani kan. Nah itu mereka punya kitab yaitu Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Oke, jadi diselesaikan dengan kitab mereka aturannya. Tapi di kitab Taurat dan Injil itu kan udah dirubah-rubah ya. Maka dari itu kemudian turunlah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu di surat Al-Maidah itu sebagai petunjuk kan antara lain dari kitab-kitab mereka atau dari memutuskan persoalan itu atau mencari sendiri. Maksudnya Nabi itu antara mereka disuruh mencari di jawaban di kitab mereka sendiri atau Nabi yang memutuskan sendiri. Ya, jadi asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah itu seperti ini ya. Kita lanjut di tafsirnya di halaman 9. Kita lanjut ke tafsir Quran Al-Maidah. Jadi tafsir di buku kalian itu menurut tafsir Al-Misbah. Nah, siapa yang mau membacakan? Itu ada beberapa poin kan? Yang nomor 1, siapa yang membacakan? Angkat tangan. Saya. Oke. Semangat pagi loh, masa kalian nggak semangat? Satu. Siapa Al-Quran. namanya? Siapa namanya? Revan Indra. Silakan. Satu.
Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun. Al-Maidah itu yang pertama. Itu adalah apa tadi? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Hak. Oke, Al-Quran diturunkan oleh Allah itu atas hak kebenaran, baik dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun. Yang pertama itu adalah hak. Dia yang kedua siapa yang membacakan? Aku. Oke. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Oke, jadi yang kedua itu adalah Al-Quran sebagai muhaimin. Muhaimin adalah pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kan nanti kan sudah dijelaskan di asbabun nuzul kan. Kalau misalnya kitab sebelumnya itu banyak yang sudah dirubah isinya. Nah makanya datanglah Al-Quran. Yang ketiga, siapa yang mau? Oke, jadi yang ketiga itu Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran, sama ya, masih berkaitan dengan yang tafsirnya yang sebelumnya dan juga asbabun nuzul. Nah, dan Al-Quran itu sifatnya universal, jadi mencakup semuanya. Oke, yang keempat siapa? Oke, ayo. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 3 menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridai Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Oke, jadi yang keempat itu adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kita manusia itu pedoman hidupnya apa aja? Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam, pedoman kita itu ada dua. Kalau misalnya kita keluar dari itu, berarti Menyimpang. Oke, yang nomor 5 siapa? Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi yang keenam kita ambil tafsirnya 6 aja ya. Nah, yang keenam ini adalah syariat. Jadi Allah itu memberikan bermacam-macam syariat kepada kita. Salah satunya adalah kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Yang dilarang Allah itu apa aja contohnya? Yang dilarang Allah apa? Zina, terus maksiat, terus khomer, oke, dan sebagainya ya. Jadi ini adalah materi kita pada kali ini adalah asbabun nuzul dan tafsir. Oke, setelah ini kita akan
Satu aja. Nanti siapa? Nanti kan dibagi tugas, tugasnya ada dua. Membuat peta konsep sama yang satunya ada soal. Soalnya teka-teki silang. STTS soal. Nah, bacain kelompoknya ya, dengerin ya. Ya. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di sini. 4, 5, 6. Oke, silakan sekarang pindah. Kelompok yang sudah selesai boleh angkat tangan. 1, 2, 3 yang belum selesai. Hari ini kita akan presentasi 3 kelompok. Nah, untuk minggu depan presentasi 3 kelompok selanjutnya. Oke. Dari kelompok 1, kelompok 4 sama kelompok sini kelompok 2. Oke, dengarkan kelompok 1 mau presentasikan Masih tahu ya. Masalah sebelumnya. semua ya.
kebenaran. Ora iso FRP. Bapak Temel. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Kita dari kelompok 1. Saya Fena Wijaya Wiliana Prabowo, absen 16. Surat Al-Maidah ayat 48 yang pertama asbabun nuzul turun di Madinah diturunkan untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran sebagai kitab yang merupakan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Menjawab pertanyaan dan perbedaan itu di kalangan ahli kitab dan menegaskan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan hidup sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kamu berapa ke maju? Nah, absen silakan. Dengarkan ya, dengarkan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya absen Basebia, absen 4. Saya Baikun Naufal Dapan, absen 10. Saya Devina Nita Yudhiyana, absen 14. Saya Tanya Alia Putih, absen 12. Jadi absen 12. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ini saya mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ini Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berisikan asbabun nuzul dan tafsirnya. Selamat pagi. Presentasikan tentang perbedaan konsep kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naban Ali Zulfan dari absen 25. Saya Ali absen 6. Saya Fadil absen 26. Saya Muhammad Akbar Ramadhani absen 26. Ya, langsung saja akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Oke, baik. Yang pertama saya menjelaskan asbabun nuzul terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada poin
ahli kitab sendiri itu bersamaan dengan peristiwa ahli kitab yang memberikan keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Kemudian Rasulullah memutuskan sendiri untuk sebagai penyempurna tentang kitab itu sendiri. Lalu poin yang kedua yaitu penyembunyian kebenaran kitab terdahulu. Yang di sini yang dimaksud penyembunyian kebenaran kitab terdahulu yaitu tidak menyampaikan ayat-ayat tertentu. Jadi pada zaman dahulu orang-orang atau masyarakat yang hidup pada zamannya itu tidak menyampaikan ayat-ayat tersebut yang menyebabkan mengubah kata atau makna dari ayat-ayat kitab tersebut. Yang kedua menafsirkan secara menyimpang untuk membenarkan perilaku yang seharusnya sudah salah atau tidak benar. Penyempurna kitab sebelumnya memelihara dan hidup pengaruh dan yang terakhir adalah Al-Quran. Apakah ada pertanyaan dari sini? Saya Tanyakan. Tanya. Boleh bicara tentang ini tafsir ini? Saya bisa aja di sini. Ada nanya nggak ada? Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga yang kami sampaikan dapat dimanfaatkan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang silakan selain ini kita akan persiapan soal seperti biasanya. Untuk hari ini tugasnya kalian tulis satu orang sih. Kalian tulis di buku kalian. Dari ini kalian mesti terinspirasi oleh siapa? Terserah ya. Nanti kalian tulis. Ayo duduk dari ini siapa yang udah menginspirasi kalian nanti di buku kalian yang sama besok. Oke? Kalian